Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Mahita Sari. Saya adalah seorang dosen dari Fakultas Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Administrasi Rumah Sakit, dan Radiologi, atau yang biasa disingkat dengan Fakultas Fakar, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait dengan pengantar penyakit tidak menular atau PTM, atau yang biasa juga kita kenal dengan sebutan non-communicable disease. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih pentingnya mempelajari penyakit tidak menular atau non-communicable disease? Faktanya adalah bahwa penyebab kematian tertinggi di dunia, baik itu di negara berkembang, negara maju, semuanya disebabkan oleh penyakit tidak menular dibandingkan dengan penyakit menular. Agar teman-teman lebih memahami materi terkait dengan NCD atau penyakit tidak menular ini, saya sarankan teman-teman untuk mencari atau mengakses data terkait dengan PTM dari berbagai sumber yang teman-teman biasa akses, misalkan bisa dari data Riskesdas, bisa dari data WHO, dan lain sebagainya, tergantung dari kebutuhan dan tujuan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan data yang sudah saya akses sebelumnya dari website Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO. Nah, dari data WHO yang teman-teman juga bisa mengaksesnya secara gratis, secara free, bebas, teman-teman akan mendapatkan beberapa fakta menarik terkait dengan penyakit tidak menular atau non-communicable disease ini. Fakta menarik pertama adalah bahwasanya setiap tahun NCD menyebabkan kematian pada lebih dari 41 juta orang secara global, di mana angka ini setara dengan 71% kematian secara global di dunia ini disebabkan oleh PTM atau NCD. Sisanya baru disebabkan oleh penyebab yang lainnya, misal karena penyakit menular, bisa juga karena masalah kesehatan ibu dan anak, misalkan angka kematian bayi, kematian ibu, lalu juga bisa juga disebabkan oleh masalah gizi, misalkan masalah gizi buruk misalkan, atau juga masalah kecelakaan atau injury, dan lain sebagainya. Yang kedua, fakta menarik terkait dengan NCD yang teman-teman perlu memahaminya adalah bahwasanya dari 41 juta kematian tersebut setiap tahun, 15 juta diantaranya itu terjadi di rentang usia 30 sampai 69 tahun. Kematian yang terjadi di rentang usia 30 sampai 69 tahun itu bisa kita sebut dengan istilah kematian dini atau premature death. Nah, fakta menarik terkait dengan premature death atau kematian dini ini adalah bahwasanya lebih dari 85% kematian dini justru terjadi di negara-negara dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah, atau biasa kita menyebutnya dengan istilah low middle income countries. Saya rasa ini topik yang menarik kalau teman-teman mau mendiskusikan kenapa masyarakat yang tinggal di negara dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah itu justru lebih berisiko terhadap PTM atau NCD dibanding dengan negara maju. Padahal kalau teman-teman membayangkan bahwa di negara maju itu perilakunya itu justru lebih berisiko terhadap NCD atau PTM. Misalkan konsumsi alkohol mereka tinggi, misalkan lagi konsumsi junk food atau makanan cepat saji mereka tinggi, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa bahas di video selanjutnya. Kalau teman-teman mengklik komentar ya, ditulis aja di komen. Nah, kita lanjut ya untuk materi terkait dengan NCD atau PTM ini. Nah, selanjutnya terkait dengan NCD atau PTM, teman-teman harus tahu bahwa tidak semua NCD atau PTM itu menyebabkan kematian dengan jumlah yang sama. Namun ada beberapa kelompok penyakit yang mendominasi kematian di dunia. Nah, kelompok penyakit tersebut yang pertama ada penyakit-penyakit kardiovaskuler. Penyakit-penyakit kardiovaskuler ini adalah penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah atau jantung. Nah, untuk NCD, kematian karena NCD, penyakit-penyakit kardiovaskuler itu mendominasi sejumlah 17,9 juta kematian setiap tahunnya dari 41 juta kematian yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah penyakit kardiovaskuler, diikuti pula dengan penyakit kanker. Sebanyak 9 juta kematian setiap tahunnya. Setelah penyakit kanker, kemudian juga ada penyakit saluran pernafasan sebanyak 3,9 juta kematian setiap tahun. Yang terakhir adalah penyakit karena diabetes, sebanyak 1,6 juta orang meninggal karena diabetes setiap tahun. Nah,
Keempat kelompok penyakit ini mereka mendominasi penyakit tidak menular atau NCD sebanyak 80%. Nah, sisanya baru 20%-nya itu disebabkan oleh NCD jenis yang lainnya atau penyakit tidak menular jenis yang lainnya selain 4 penyakit tersebut. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Bahkan beberapa hal ini bisa meningkatkan resiko seseorang untuk terjadi kematian karena penyakit tidak menular. Faktor yang pertama adalah paparan asap rokok. Dari banyak studi diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara perokok aktif maupun perokok pasif. Keduanya memiliki resiko yang sama terhadap penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Faktor berikutnya yang bisa meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit tidak menular atau NCD adalah kurangnya aktivitas fisik. Dari banyak penelitian diketahui bahwa seseorang yang kekurangan aktivitas fisik maka dia akan lebih cepat stres. Ada suatu teori yang menyatakan penyakit itu disebabkan salah satunya karena faktor PNI, psikoneuroimunologi, di mana kalau orang itu kurang aktivitas fisik, jarang olahraga, maka imunnya akan turun. Kalau imunnya turun, maka resiko untuk menderita penyakit jauh lebih besar. Selain itu, orang yang kekurangan aktivitas fisik biasanya kualitas tidurnya juga tidak akan baik atau bagus. Justru orang yang kekurangan aktivitas fisik itu cenderung lebih mudah lelah dan capek dibandingkan dengan orang-orang yang rutin berolahraga. Selain itu, kalau seseorang kekurangan aktivitas fisik, dampaknya adalah metabolisme di tubuh itu akan lebih lambat dibandingkan dengan orang-orang yang rajin berolahraga. Salah satu akibatnya apa? Kalau metabolismenya lambat di dalam tubuh, maka resiko obesitas atau kegemukan itu juga akan meningkat, di mana sebagaimana kita tahu obesitas adalah salah satu faktor resiko terhadap penyakit tidak menular. Selain itu ada lagi orang yang kekurangan aktivitas fisik itu cenderung tekanan darahnya juga tinggi dan lain sebagainya. Nah, selain kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol yang tinggi juga merupakan faktor yang bisa meningkatkan resiko untuk menderita penyakit tidak menular atau NCD. Sebagaimana kita tahu, salah satu dampak dari konsumsi alkohol itu bisa merusak liver atau hati. Kalau fungsi hati sudah rusak, maka dampaknya organ yang bisa menyaring atau membuang racun di dalam tubuh itu menjadi tidak ada. Maka bisa dibayangkan berarti kemungkinan tubuh untuk terserang berbagai macam racun itu akan semakin tinggi. Selain itu, kalau liver atau hati itu mengalami kerusakan, maka fungsi hati untuk menghasilkan kolesterol dan protein yang fungsinya itu adalah menyalurkan lemak ke seluruh tubuh itu maka tidak bisa terpenuhi. Selain itu, fungsi hati juga digunakan untuk menyimpan zat besi untuk membentuk hemoglobin. Jadi kalau fungsi ini tidak bisa dilakukan, maka resiko PTM juga akan semakin tinggi dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena konsumsi alkohol. Dan yang terakhir adalah diet yang tidak seimbang. Diet yang tidak seimbang di sini meningkatkan resiko NCD karena banyaknya bahan yang masuk ke dalam tubuh yang tidak sehat, misalkan garam yang berlebihan, gula yang berlebihan, maupun lemak yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan maka akan tidak baik dalam tubuh. Salah satunya dampak dari diet yang tidak seimbang ini adalah resiko obesitas yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Penyakit tidak menular atau non-communicable disease (NCD) biasa kita kenal juga dengan istilah penyakit kronis atau chronic disease. Kenapa kok disebut penyakit kronis? Karena biasanya ada hubungan atau kaitannya dengan durasi atau lamanya penyakit tersebut berlangsung. Selain itu,
dibandingkan dengan penyakit menular, di mana faktor penyebabnya itu cenderung spesifik. Untuk penyakit tidak menular, penyebabnya tersebut tidak spesifik. Penyebab penyakit tidak menular atau non-communicable disease itu adalah kombinasi dari beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya ada faktor genetik atau keturunan, faktor fisiologi, faktor lingkungan, dan juga faktor dari perilaku. Di slide sebelumnya tadi sudah disebutkan beberapa perilaku yang beresiko atau meningkatkan resiko tadi. Misalnya adalah merokok, terus kurangnya aktivitas fisik, kemudian konsumsi alkohol, dan juga diet yang tidak seimbang. Nah, ada fakta menarik lagi terkait dengan NCD ini, di mana NCD cenderung, tadi sudah disampaikan sebelumnya, cenderung terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan menengah atau low middle income countries, di mana angkanya mencapai 32 juta kasus kematian di negara-negara dengan status low middle income country. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan, sebenarnya siapa aja sih orang-orang yang beresiko terhadap penyakit tidak menular? Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa orang-orang dengan berbagai kelompok usia dan berbagai wilayah atau negara semuanya memiliki resiko yang sama terhadap penyakit tidak menular. Nah, kalau ada anggapan bahwa orang dengan kelompok usia tua lebih dari 70 tahun beresiko terhadap PTM dibanding dengan kelompok usia yang lain, itu salah. Karena faktanya apa? Faktanya 15 juta orang di dunia itu meninggal setiap tahunnya pada kelompok usia 30-69 tahun karena penyakit tidak menular. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kelompok usia tersebut adalah kelompok usia produktif. Jadi, berapapun usianya, semuanya memiliki resiko terhadap penyakit tidak menular. Selain berbagai kelompok usia tersebut, orang-orang yang tinggal di negara dengan status penghasilan menengah ke bawah juga turut beresiko terhadap kejadian penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Kenapa? Biasanya orang-orang yang tinggal di negara dengan kategori low middle income country tersebut memiliki beberapa faktor yang meningkatkan resiko NCD. Misalnya apa? Misalnya, masyarakat cenderung melakukan diet yang tidak sehat, banyak mengkonsumsi beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko PTM, misalkan konsumsi makanan berpengawet, konsumsi makanan dengan tambahan gula buatan, dan lain sebagainya. Selain itu, orang-orang yang tinggal di negara dengan status low middle income country itu cenderung memiliki paparan asap rokok yang lebih tinggi dibanding dengan negara maju. Kalau di negara maju ada batasan usia ya terkait dengan pembelian rokok misalkan. Tapi kalau di negara-negara dengan status sosial ekonomi low middle income country itu anak kecil aja ke warung disuruh beli rokok sama orang tuanya, sama pedagangnya tetap dilayani. Jadi nggak ada jaminan bahwa hanya orang yang dewasa saja yang menderita PTM, tapi mulai dari anak pun juga beresiko menderita PTM karena paparan asap rokok. Selanjutnya ada juga kurangnya aktivitas fisik yang memadai. Apalagi didukung saat ini muncul tren atau istilah kaum rebahan. Hati-hati ya, jangan hanya karena globalisasi gaya hidup yang tidak sehat, maka orang-orang justru mempopulerkan gaya hidup tidak sehat tersebut. Nah, ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap meningkatnya resiko PTM ataupun resiko kematian karena PTM. Salah satu faktornya adalah penuaan populasi atau mulai meningkatnya angka harapan hidup di masyarakat. Jadi orang-orang apabila umurnya semakin lama semakin tua di populasi, angka harapan hidupnya tinggi, maka resiko kejadian PTM juga akan tinggi apabila tidak diikuti dengan gaya hidup yang sehat. Nah, selanjutnya yang beresiko terhadap
penyakit tidak menular adalah orang-orang yang memiliki faktor resiko metabolis. Faktor resiko metabolik di sini bisa saya sebutkan salah satunya adalah orang-orang yang memiliki peningkatan tekanan darah atau hipertensi, jadi sindroma hipertensi, dan juga orang-orang yang memiliki peningkatan kadar glukosa dalam darah, dan juga orang-orang yang memiliki peningkatan lemak darah dan obesitas. Nah, keempat faktor tersebut itu termasuk dalam faktor resiko metabolis. Terkait dengan faktor resiko penyakit tidak menular atau non-communicable disease, kita bisa mengelompokkan faktor resiko ke dalam perilaku yang dapat dimodifikasi atau faktor resiko yang bisa diubah. Nah, salah satunya faktor resiko yang bisa dimodifikasi adalah terkait dengan paparan asap rokok atau konsumsi tembakau. Dari data WHO diketahui bahwa setiap tahunnya 7,2 kematian itu terjadi karena paparan asap rokok dan tidak ada perbedaan. Baik itu perokok aktif maupun perokok aktif, semuanya sama memiliki resiko terhadap non-communicable disease atau PTM. Nah, yang bahaya apa? Yang bahaya atau mengkhawatirkan adalah diproyeksikan beberapa tahun mendatang akan terjadi peningkatan konsumsi atau paparan asap. Jadi konsumsi tembakau diperkirakan meningkat, diikuti juga dengan paparan asap bagi perokok pasif. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan saat ini. Selain itu, konsumsi garam yang berlebihan juga merupakan faktor resiko yang bisa dimodifikasi atau dirubah. Dari data diketahui bahwa setiap tahunnya kematian yang terjadi karena NCD 4,1 juta itu disebabkan oleh kelebihan asupan garam atau natrium. Nah, jadi sekarang harus mulai dikurangi untuk konsumsi garam, termasuk garam di sini kan ada bahan tambahan makanan yaitu bahan pengawet, itu kan juga mengandung garam, maka itu harus dikurangi. Selanjutnya, faktor resiko yang bisa dimodifikasi terkait dengan perilaku adalah konsumsi alkohol atau penggunaan alkohol. Nah, lebih dari 3,3 juta kematian itu setiap tahun disebabkan oleh konsumsi alkohol. Dan NCD yang paling tinggi disebabkan oleh alkohol itu adalah jenis NCD kanker. Nah, selanjutnya faktor resiko yang bisa dirubah itu terkait dengan kurangnya aktivitas fisik. Dari data yang didapatkan dari WHO diketahui bahwa 1,6 juta kematian setiap tahun itu dikaitkan dengan aktivitas fisik yang kurang. Maka saat ini mari kita perbanyak aktivitas fisik, kita kurangi stres, kita perbaiki kualitas hidup kita untuk masa depan yang lebih baik, untuk memerangi penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Selain faktor risiko terkait dengan perilaku yang bisa dimodifikasi, ada faktor risiko lain yang turut berkontribusi terhadap kejadian penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Faktor risiko tersebut bisa kita kategorikan ke dalam metabolic risk factor atau faktor risiko metabolis, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa yang termasuk dalam kategori faktor risiko metabolis yang pertama ada peningkatan tekanan darah. Yang kedua adalah kelebihan berat badan, overweight atau obesitas. Yang ketiga adalah kondisi hiperglikemia, yaitu suatu kondisi di mana kadar glukosa darah tinggi. Dan yang keempat adalah hiperlipidemia, yaitu suatu kondisi di mana kadar lemak dalam darah itu tinggi. Nah, secara global, secara umum, di antara keempat metabolic risk factor ini yang menjadi faktor risiko metabolis utama, yang pertama itu ada tekanan darah yang tinggi, yang diikuti yang kedua adalah peningkatan berat badan atau obesitas, dan yang ketiga adalah peningkatan glukosa darah. Nah, kenapa peningkatan tekanan darah itu mendominasi? Sebagaimana diketahui bahwa jenis NCD yang tertinggi itu adalah NCD yang ada hubungannya dengan penyakit kardiovaskular. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah dampak apa yang mungkin ditimbulkan
oleh penyakit tidak menular terhadap sosial ekonomi. Nah, dengan adanya penyakit tidak menular atau non-communicable disease, ini bisa mengancam cita-cita dari Sustainable Development Goals atau SDGs di tahun 2030, di mana salah satu target dari SDGs di tahun 2030 adalah mengurangi angka kematian dini karena PTM sebanyak 1/3. Selain itu, dengan adanya penyakit tidak menular, maka akan mengancam kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat, di mana kemiskinan selalu dihubungkan dengan penyakit tidak menular. Peningkatan yang pesat dalam jumlah penyakit tidak menular atau non-communicable disease diperkirakan akan menghambat perkembangan pengentasan kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah menengah terutama. Hal ini disebabkan karena biaya perawatan yang tinggi yang dibutuhkan apabila masyarakat menderita penyakit tidak menular. Orang-orang yang berada di status sosial ekonomi menengah bawah cenderung lebih beresiko terhadap PTM dibandingkan dengan orang-orang yang berada di posisi sosial yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena orang yang berada di posisi sosial ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih rentan terpapar bahan-bahan berbahaya seperti tembakau, kemudian praktek diet yang tidak seimbang, kemudian adanya keterbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Cara yang bisa digunakan untuk mencegah dan mengontrol penyakit tidak menular bisa dengan berfokus pada pengurangan faktor resiko untuk penyakit tidak menular. Nah, pengurangan faktor resiko ini merupakan solusi bagi pemerintah dan juga stakeholder lainnya dalam penghematan sumber daya. Nah, fokusnya di sini diutamakan pada faktor risiko yang bisa dimodifikasi secara umum. Namun, diperlukan pemantauan dan juga penilaian terkait dengan tren penyakit tidak menular di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk mengurangi dampak dari penyakit tidak menular pada individu maupun masyarakat, diperlukan juga pendekatan yang komprehensif di antara beberapa sektor. Yang terlibat di sini diantaranya ada sektor kesehatan, ada keuangan, transportasi, pendidikan, pertanian, perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, beberapa sektor ini perlu berkolaborasi bersama untuk mengurangi resiko terkait NCD dan mempromosikan intervensi untuk mencegah dan mengendalikan NCD tersebut. Berinvestasi dalam pengendalian manajemen NCD juga merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengontrol NCD. Manajemen NCD di sini termasuk dalam hal deteksi dini, screening, dan juga dalam pengobatan penyakit tidak menular. Banyak bukti menunjukkan bahwa semakin cepat intervensi dilakukan, maka akan semakin baik. Karena jika diberikan lebih awal pada pasien penderita PTM atau NCD, mereka dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan yang lebih mahal. Nah, selain itu, negara-negara dengan cakupan asuransi kesehatan yang kurang tidak mungkin memberikan akses universal coverage untuk intervensi PTM esensial. Nah, intervensi manajemen NCD sangat penting untuk mencapai target SDGs tadi, di mana targetnya yaitu adalah mengurangi kematian dini atau premature death di tahun 2030 sebanyak 1/3. Oke, sampai di sini video materi kita terkait dengan pengantar non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.